Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan subscriber Muhammad Arilau. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu restoratif justice. Ya. Restoratif justice itu dalam istilah keadilan restoratif, ya, kepolisian dalam hal ini khususnya, ya, dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, ya, Perkapolri nomor 6 tahun 2019 itu memungkinkan para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan pidana dengan jalan damai. Upaya ini dapat dilakukan baik atas delik aduan maupun delik biasa. Jadi restoratif justice itu bisa dilakukan. Yang biasanya dilakukan itu kalau SPDP belum dikirim, biasanya seminggu, ya. Seminggu sebelum SPDP dikirim, yang dirugikan korban dengan pelaku itu sepakat untuk berdamai, diselesaikan dengan jalan restoratif hingga akhirnya perkara ini tidak perlu naik, ya. Dan biasanya langkah-langkah ini banyak ditempuh oleh para pengacara, para advokat yang membela kliennya, di mana kliennya itu status hukumnya sebagai tersangka, ya. Contohnya 372, 378 penipuan penggelapan, ya, penggelapan juga penipuan, ya. Sudah gitu 352, ya, penganiayaan ringan. Nah, itu biasanya bisa dilakukan restoratif justice, ya. Tujuannya apa sih restoratif justice itu? Tujuannya untuk mencapai keadilan restoratif melalui penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, ya, korban dan atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak, ya. Keadilan restoratif dapat dilakukan, ya, dalam proses penyidikan apabila terpenuhi syarat material dan syarat formalnya, ya. Syarat materialnya apa aja sih dalam restoratif justice? Jadi rekan-rekan, syarat material dalam restoratif itu meliputi tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan di masyarakat, ya. Yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Yang ketiga, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Yang keempat, prinsip pembatas, ya, yakni pada pelaku itu satu, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, ya, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis, ya. Pada tindak pidana dalam proses itu prosesnya masih dalam tahap satu penyelidikan. Yang kedua, bisa penyidikan sebelum surat perintah dimulainya penyidikan SPDP dikirim ke penuntut umum, ya rekan-rekan. Adapun syarat formalnya apa saja? Nah, sekarang syarat formalnya meliputi, ya, yang pertama surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, pelapor dan terlapor, ya. Yang kedua, surat pernyataan perdamaian, akta dading, ya, akta van dading, dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, ya, dalam hal ini pelapor dan atau keluarga pelapor, ya, juga terlapor dan atau keluarga terlapor, ya, dan perwakilan dari tokoh masyarakat diketahui oleh atasan penyidik, ya, artinya setidaknya diketahui oleh kanitnya, ya, minimal, ya. Lalu berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Lalu yang keempat, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
Ya, yang kelima, pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Jadi pelaku juga tidak keberatan untuk bayar ganti kerugian terhadap korban. Ya, jadi ini perkara tidak perlu naik ke meja hijau atau pengadilan ya. Lantas membuat perjanjian perdamaian itu seperti apa? Upaya yang dapat kita tempuh untuk menyelesaikan permasalahan secara restoratif justice. Ya. Notaris ya, notaris itu adalah pejabat umum negara, di mana membuat akte yang dibuat oleh notaris itu kekuatan hukumnya istilahnya karena dia pejabat umum negara yang membuat akte otentik ya. Nah, jadi dibuatkan akte dading oleh notaris itu jauh lebih baik ya di dalam proses pidana kalau mau memilih restoratif. Terus sudah gitu saya rasa itu penjelasan singkat namun bisa jelas ya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.